Dari JPI, Pak Triska atau Kak Muti dulu ya? Baik. Oke, oke, mungkin izin saya mulai dulu. Selamat pagi, teman-teman peserta pelatihan Aku Mampu AI di kelas 1. Ini kelas pertama ya, untuk batch 1 ini. Senang sekali kita bisa bertemu untuk hari ini. Saya Dani, fasilitator yang akan mendampingi kalian selama sesi ini. Sebelum kita mulai, berikut beberapa pengingat teknis. Eh, Nanti untuk materi akan dibagikan setelah sesi ini selesai. Kami akan bagikan di kolom chat. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Kalian bisa langsung tanya di chat, di kolom chat. Kalau ada kendala teknis, kalian kirim pesan di chat, kami akan bantu sesuai. Dan juga dalam pelatihan Aku Mampu AI ini, kami bekerja sama dengan silang.id untuk membantu memberikan aksesibilitas pelatihan berupa juru bahasa isyarat. Kebetulan hari ini dipandu oleh Kak Trisha dan Kak Muti. Eh, Baik, untuk sesi kali ini telah hadir bersama kita trainer Kak Ilma, yang merupakan trainer untuk kelas ini dan akan memandu sesi pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengajak peserta untuk berfoto sebentar sebagai dokumentasi. Mohon mengaktifkan kamera dan berikan pose semangat kalian ya. Eh, Sebentar. Oke, ya, siap. Siapkan kameranya. Kita akan dokumentasi sebentar. Ya, siap ya. Satu, dua, sekali lagi. Ada yang belum on cam nih. Ya, sekali lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan ke Kak Ilma. Saya akan Kak Ilma. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilma. Saya trainer yang akan menyampaikan pemateri hari ini. Oke, harapannya saya mau bertanya dulu di sini siapa yang sudah membaca buku panduan dan sudah pretest? Boleh kasih reaction atau di kolom chat sebelum mengikuti karena kemarin sudah ada yang dibagikan ya buku panduannya dan sudah ada pretestnya juga. Saya pengen tahu siapa yang sudah melakukan pretest ataupun sudah baca buku panduan. Oke,
Oke, nanti boleh dibantu kakak operator untuk fitur transkripnya. Di sini ada 20 peserta, kita sharing-sharing aja. Oke, em, karena untuk yang pertama, nanti sembari menyimak materi ini, jadi sebelum setiap akan mengikuti pemateri di minggu-minggu selanjutnya, diharapkan juga melakukan pretest terlebih dahulu, menyimak materi, dan nanti akan mengerjakan tugas-tugas berikutnya, seperti itu. Nah, eh, s- ha- selanjutnya saya minta tolong kepada fasilitator untuk membagikan materinya, share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita nanti santai saja, sharing-sharing. Boleh banget untuk eh, bertanya, berdiskusi, dan aktif bareng-bareng untuk untuk menyimak materi hari ini. Nah, hari ini kita pelatihan inklusif Aku Mampu AI dan di pertemuan pertama kita akan mengenal AI terlebih dahulu. Next slide. Next, Mas. Oke, sebelumnya saya ingin tahu sebelum mulai pelatihan apa sih yang Bapak, Ibu, dan Kakak di sini yang diketahui dengan AI? Apa sih AI itu sering banget loh terdengar di telinga kita gitu. Apa sih AI itu? Boleh mau on mic mengutarakan pendapatnya ataupun di kolom komentar ataupun raise hand, boleh banget kita sharing dulu sebelum kita memulai pelatihan hari ini. Apa sih AI itu? Apakah dia? Saya Kak, Oh, boleh. Ada Kak Zuma Raffi. AI itu adalah kecerdasan buatan yang mana kita tuh bisa melakukan aktivitas ya seperti membuat sebuah video, lalu mendesain sebuah foto, mungkin seperti itu kalau menurut saya sih. Betul banget. AI itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan seperti manusia. Nah, ada lagi yang lain selain dari Kak Zuma Raffi? Oke, Ya, ada selamat pagi. ya selamat pagi dari ada Kak Agus. Iya, selamat pagi kakak-kakak semua dan rekan-rekan. Tentunya harapan kabar baik, kabar sehat dari saya Agus di Denpasar, Bali. Ingin sedikit memberikan tanggapan. Kemarin saya memang sempat membaca eh, modul ya. Jadi Tuh. modulnya ternyata diakses nyambung ke link YouTube-nya The Network Indonesia. Nah, itu memang sangat menarik sekali. Ternyata AI itu sudah ada dari dulu, namun mungkin istilahnya baru booming sekarang ya. Karena dari penjelasan-penjelasan yang kemarin saya simak di YouTube itu ada. Apa? Oke, lalu apa yang Bapak atau Kak Agus ini? Apa sih AI itu yang sudah ditangkap atau disimak kemarin itu? Nah, di sana ada fitur-fitur seperti Gemini, seperti Google Translate, Google Map, dan sebagainya yang memang menggunakan kecerdasan buatan yang memang menyimpan informasi-informasi yang sudah diunggah oleh para pengguna, begitu, Mbak. Betul banget. Jadi, next slide. Jadi AI itu ada contohnya Gemini, ChatGPT, dan lain-lain. Nah, tapi untuk khusus hari ini tujuan pembelajaran kita itu untuk tahu apa sih AI itu dan kemampuan dan keuntungannya AI itu apa sih kita menggunakannya seperti itu. Makanya kita belajar bareng-bareng di sini. Selain nanti juga kita berdiskusi bersama di waktu sesi tanya jawab seperti itu. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya untuk Kak Zuma Raffi dan Kak Agus. Terus selanjutnya next slide. Oke, karena AI. Kalau di sini gambar visualnya untuk teman-teman netra, di sini itu ada orang yang sedang duduk,
kepalanya diganti otak, kemudian ada buka laptopnya dibuka dan sedang mengetik. AI itu visualnya seperti itu karena AI itu bisa digambarkan seperti manusia, kecerdasan buatan seperti Kak Zumarafi tadi sudah sebutkan. Oke, next slide. Oke, next. Kak Operator, Kak Fasilitator. Oke. AI itu artificial intelligence adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir, belajar seperti manusia. Makanya di visual sebelumnya itu adalah ada manusia berupa otak dan sedang mengetik di laptop atau komputer gitu. Karena AI itu akan mengerti ucapan dan tulisan dan belajar dari pengalaman atau mengambil keputusan. Di sini saya ingin tahu dulu apakah sudah familiar dengan ChatGPT, Gemini, ataupun AI yang lain. Nah, boleh buat yang sudah, boleh banget Saya Kak, nanti. Apa Kak Zuma Raffi sudah ya? Oke, sudah. baik nanti sharing-sharing ya waktu ditanya jawab. Jadi Oke. AI itu contohnya seperti itu dan kenapa sih AI itu seperti kecerdasan buatan? Ya karena mereka bisa memahami ucapan kita dan belajar dari data yang sudah dimasukkan dan berikan keputusan atau kesimpulan seperti itu berupa teks ataupun suara. Oke, next slide. Oke, bagaimana sih cara kerja AI? AI bekerja mengumpulkan data. Karena tadi ada otaknya itu memproses untuk mengumpulkan data, lalu mengumpulkan rumus atau algoritma untuk menemukan pola dari data tersebut. Setelah itu, AI bisa membuat keputusan atau memberikan jawaban berdasarkan pola yang ia pelajari. Jadi, AI itu belajar dari data yang ada di internet ataupun data yang kita masukkan, kemudian memprosesnya dan ada hasilnya. Di sini visualnya ada data itu berupa tulisan, video, gambar, ataupun apapun, algoritma itu visual gambarnya untuk teman-teman netra di sini itu berupa rumus atau algoritma diolah oleh otak atau otaknya AI ini berupa data yang tadi dan kemudian AI ini ada hasilnya ataupun bisa memberikan kesimpulan atas pertanyaan atau data-data yang telah kita masukkan tadi berupa kesimpulan atau pengambilan keputusan seperti itu. Oke, next. Oke, next. Oke, di sini. Nah, cara kerja AI dapat diibaratkan dengan seseorang yang sedang belajar main bola. Awalnya kita mengamati favorit kita, makin lama kita tahu trik dan pola-pola bermainnya. Jadi AI itu bekerja berdasarkan pola. Kita masukkan Oh, data, tolong translate ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, di teks berikutnya, ketika memasukkan bahasa Indonesia, kita tidak perlu memberikan perintah lagi. Jadi AI akan mengerti pola-pola yang kita masukkan atau prompt-nya seperti itu. Jadi eh, cara kerjanya mempelajari pola dan mirip seperti pemain bola. Nah, di sini kan biasanya kita mengamati, oh ini bagiannya pemain bola ada striker dan lain-lain gitu. Ataupun yang biasanya paling mendekati bola gawang, yang lain-lain seperti itu. Jadi AI ini bekerja menggunakan trik atau pola. Oke, next. Semakin kuat data, semakin kuat hasil. Jadi, setiap AI itu sebenarnya eh, jawabannya akan berbeda. Ketika kakak-kakak di sini memasukkan AI di ChatGPT, Gemini, ataupun di AI yang lain, itu jawabannya
pasti ada perbedaannya. Kenapa? Karena data yang disimpan oleh AI itu juga berbeda di setiap AI yang ada di setiap AI. Makanya semakin banyak data, semakin juga kuat hasilnya. Visualnya di sini untuk teman-teman tunanetra ada manusia yang kepalanya diganti dengan otak, kemudian ada garis panah di situ ada berupa datanya bisa berupa tulisan, gambar, informasi, berita atau apapun. Nah, ketika data ini itu banyak akan memberikan akan memberikan hasil yang lebih kuat. Ada manusia mengepalkan tangan dan kuat dan kepalanya diganti otak karena visualnya di sini seperti halnya manusia yang memiliki AI itu seperti manusia yang memiliki kemampuan untuk mengolah data seperti itu. Seperti itu. Jadi tergantung data yang kita masukkan akan mempengaruhi data hasilnya. Seperti itu. Next. Mengapa sih AI itu sangat penting di era sekarang? Pasti kakak-kakak di sini mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan di tempat sebelumnya atau sudah familiar dengan AI. Kenapa sih di era sekarang itu AI penting gitu? Ada yang mau menjawab dulu? AI, kenapa sih penting di era sekarang? Ya, mungkin dari saya sedikit, Kak. Oke, gimana tuh Kak Eh, Agus? AI sangat penting di zaman sekarang atau era modern ini untuk mempercepat transformasinya informasi itu lebih lebih cepat sampai ke user atau para pengguna. Betul, betul banget. Dulu kita ketika akan mencari informasi itu harus browsing atau googling terlebih dahulu baru membaca satu-satu. Sekarang kita sangat-sangat mudah minta tolong dengan AI untuk memasukkan perintah dan kemudian AI akan membantu menjawab seperti itu. Itu singkatnya. Nah, di sini kita belajar dulu mengapa sih AI itu penting. Next. Nah, AI itu merupakan mesin learning, cabang AI yang mampu belajar dari data tanpa diberi instruksi langkah demo langkah. Mesin learning ini mengenai pola dalam data dan menggunakan data itu membuat prediksi atau keputusan. Ciri-ciri mesin learning itu berbasis data, komputer dilatih dengan nyata, adaptif, performa meningkatkan seiring waktu, digunakan mengenali pola, memprediksi, dan mengambil keputusan. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan ya, AI itu cara kerjanya dengan belajar mengenali pola. Nah, pola ini itu bisa merupakan cabang AI dari mesin learning. Seperti itu. Jadi bisa mengenali pola dari data yang pernah kita masukkan dan bisa mengambil keputusan. Oke, next. Nah, ini contoh dari mesin learning, prediksi harga saham. Pasti ada prediksinya dalam beberapa hari mungkin, ada beberapa jam kemudian, dan ada rekomendasi lagu di Spotify. Nah, biasanya yang biasanya menggunakan Spotify ada playlist-playlist lagu untuk eh, kak- kakak-kakak di sini semuanya, rekomendasi playlist untuk eh, minggumu gitu, atau playlist lagu untuk apa gitu, playlist lagu untuk apa. Dan di situ tuh biasanya langsung muncul rekomendasi lagu sesuai apa yang sebelumnya kita pernah cari. Seperti itu. Ada juga contoh mesin learning itu prediksi cuaca. Apakah di Denpasar hari ini cuacanya sedang hujan ataupun di tempat lain itu seperti apa, itu sudah ada prediksinya. Itu juga bagian dari mesin learning dan bisa dikatakan juga dengan AI. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian AI itu ada generatif AI yang bisa menciptakan sesuatu, misalnya menulis artikel, membuat puisi, atau membuat deskripsi produk
Kemudian bisa menghasilkan gambar digital dari teks, membuat musin berdasarkan gaya tertentu. Nah, yang sudah familiar dengan AI, yang kayak seperti ChatGPT bisa menghasilkan gambar ataupun bisa menghasilkan tulisan artikel itu masuk kategori generatif AI di sini. Seperti itu karena bisa menciptakan sesuatu. Oke, next. Nah, ini contoh generatif AI untuk menghasilkan gambar. Di sini visual gambarnya berupa ada kuda yang sedang berlari, kemudian ada yang menunggangi, eh, dan bisa juga untuk generatif AI untuk menghasilkan teks karena misalkan contoh buatkan puisi untuk anak-anak di hari ibu gitu misalkan nanti AI akan membantu membuat karena AI akan mencari data-data puisi di internet seperti apa kemudian mengolahnya dan menghasilkan sebuah teks puisi seperti itu. Oke, next. Kemudian, jadi, next, Mas. Oke, kemampuan AI saat ini bisa pertama menganalisis data, mengolah informasi dalam jumlah besar untuk mencari pola, memprediksi sesuatu, misalnya memprediksi cuaca tadi, memprediksi lagu-lagu yang biasanya diputar, kemudian ada otomatisasi, AI bisa menjalankan berulang seperti pertanyaan sederhana, misalkan untuk membuatkan email seperti itu. Ada lagi membuat konten, contohnya AI bisa bantu kita menulis caption, menghasilkan gambar, atau membuat desain, atau berdiskusi tentang ide kreatif yang lain yang bisa menghasilkan konten. Oke, next. Oke, next Kakak. Nah, manfaat AI dalam kehidupan. AI pertama membuat keputusan jauh lebih baik. Jadi ada teman berdiskusi meskipun tidak 100% diambil dari AI, tapi membuat keputusannya AI akan menjelaskan berdasarkan data dan kemudian kita bisa mempertimbangkan informasi tersebut dari AI dan menyederhanakan pekerjaan yang lebih rumit. Jadi, sebelumnya mungkin untuk mentranslate itu bisa jadi Google Translate atau aplikasi yang lain. Namun sekarang bisa banget menggunakan AI. Ada lagi email dulu juga harus kita menulis manual. Sekarang menulis email juga bisa dibantu oleh AI. Kemudian mengurangi kesalahan dan pekerjaan teknis, mempercepat riset atau pencarian informasi. Misalkan sederhana, eh, bagaimana cara pergi ke Denpasar dari Surabaya? Apa alternatif transportasinya? Sederhana bertanya kepada AI, AI akan memberikan jawaban secara lengkap. Kita tidak perlu browsing satu-satu melalui Google seperti dulu, baca satu artikel. Nah, dengan adanya AI langsung dibuatkan informasi secara lengkap dan diberikan alternatif-alternatif pilihan untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Mempercepat riset atau pencarian informasi. Nah, biasanya kita itu ketika riset ataupun mencari informasi butuh teman berdiskusi ataupun dari mana seperti contoh tadi ketika bagaimana cara transportasi dari kota A kota B dan itu juga akan mempercepat riset tidak seperti dahulu kita harus membaca satu artikel pindah lagi ke artikel lain karena AI akan merangkum semuanya. Kemudian, yang terakhir, AI itu dapat membuka jalan bagi ide-ide kreatif baru. Pasti kakak-kakak di sini itu pernah stuck tapi tidak stuck tapi harus menghasilkan ide kreatif. Dengan adanya AI
itu bisa memiliki teman berdiskusi. AI akan mengambil data-data dari internet menjadi teman berdiskusi, menghasilkan konten atau konten yang kreatif. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak 100% mengambil atau apa ya, tidak menghasil maksudnya tidak sepenuhnya langsung mengambil ide kreatif dari AI, tapi menjadi inspirasi untuk membuat ide kreatif baru. Seperti itu, karena pasti akan jauh lebih mudah ketika kita punya teman berdiskusi. Kalau dulu kita selalu butuh teman berdiskusi untuk ide kreatif, mungkin sekarang kita bisa dibantu dengan AI. Oke, next. Nah, apakah AI bisa menggantikan manusia? Jawabannya, apakah AI bisa menggantikan manusia? Kita lihat dulu. Next. Jawabannya tidak. Apa sih kenapa meskipun AI itu canggih seperti manusia, eh, cara kerjanya juga datanya banyak, tapi AI itu tidak menggantikan manusia karena AI tidak punya pertama emosi. Kedua, empati, penilaian moral, dan pemahaman terhadap konteks sosial. Jawaban AI itu seperti robot, karena pada dasarnya AI itu memang dibuat machine learning seperti robot, seperti itu. Jadi, bahasa-bahasa yang diolah atau dihasilkan oleh AI itu sangat kaku, tidak seperti kita yang bernada sesuai konteks, mungkin sesuai norma, budaya, dan itu tidak bisa menggantikan oleh manusia. Jadi AI itu hanya alat bantu ataupun yang memudahkan pekerjaan kita, tapi AI tidak dapat menggantikan manusia. Kemudian AI juga tidak punya empati. Mungkin kalimatnya kayak, oh iya saya merasa kasihan gitu ya, yang pernah berdiskusi ataupun dengan memasukkan prompt di ChatGPT atau AI yang lain. Tapi empati kan berupa tindakan ya, AI tidak bisa karena AI bukan manusia. Seperti itu. Dan apa yang dihasilkan oleh AI, datanya itu mungkin tidak sesuai terhadap konteks sosial. Seperti itu. Dan masih membutuhkan analisis manusia secara logis. Makanya AI tidak bisa menggantikan manusia. Oke, next. Peran manusia dalam AI. Kenapa sih kita tetap butuh manusia meskipun di dunia yang sangat canggih ini ada AI? Pertama, menjaga etika penggunaan AI. Jangan sampai ya kita memasukkan di prompt bagaimana cara membuat bom gitu misalkan. Bagaimana cara membuat makanan yang beracun. Wah, itu tidak beretika sama sekali meskipun AI akan menjawab berdasarkan data. Kan kita tidak boleh ya melakukan hal seperti itu atau tidak beretika dalam menggunakan AI. Dan harus memahami konteks yang kompleks. Misalnya, buatkan email untuk siapa gitu, untuk teman atau untuk melamar kerja misalkan. Nah, di situ manusia dibutuhkan untuk memasukkan prom-prom yang dimaksud oleh kita dan agar AI juga memahami pemahaman kita, paham konteksnya seperti apa sih bahasanya gitu. Dan menangani situasi yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir mencegah resiko dan atas penyalahgunaan. AI itu manusia itu tetap dibutuhkan dan perannya. Jangan sampai kita juga bertanya rekomendasi dokter di kota A. Wah, itu kita tidak boleh langsung percaya 100%. Mungkin data yang dihasilkan ada, tapi apakah valid? Apakah itu benar-benar? Karena AI hanya belajar berdasarkan data yang dihasilkan dari internet, seperti itu. Jadi, AI dalam perannya tetap membutuhkan manusia. Next. Oke, next. Oke, apakah sudah habis, Mas? Sudah ya. Jadi, kesimpulannya AI dan manusia itu
itu tetap harus dimanfaatkan dengan bijak, digunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita sebagai manusia tidak boleh langsung menggunakan informasi tersebut secara mentah-mentah ataupun langsung digunakan, tapi kita harus memvalidasi kepada orang yang ahli, kepada sumber yang terpercaya, sumbernya AI dari mana. Misalkan kalau di sini ada yang kakak-kakak yang sedang riset atau sedang mengerjakan tugas kuliah, ya kita tidak boleh 100% percaya kepada AI. Sebagai manusia kita harus menggunakan logika kita, akal kita untuk menggunakan informasi itu. Apakah benar ini? Apakah informasi ini valid atau tidak? Seperti itu. Hanya mempermudah pekerjaan kita, tapi tidak sepenuhnya kita bergantung kepada AI karena AI tidak bisa menggantikan manusia. Seperti itu, materi hari ini saya kembalikan ke kakak fasilitator. Oke, terima kasih Kak Ilma. Sangat menarik ya untuk materinya, meskipun masih pengenalan untuk AI-nya ya. Cuman sangat menarik menurut saya, kenapa? Karena AI sendiri itu bisa diaplikasikan ke banyak hal dan juga sangat berguna untuk kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum masuk sesi tanya jawab, saya remind lagi bahwa untuk link absensinya sudah dikirim oleh rekan saya Tia di kolom chat ya. Diharap semua peserta untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi yang terkendala bisa langsung hubungi kami ya. Oke, selanjutnya untuk aturan sesi tanya jawab, silakan bagi yang ingin berinteraksi langsung dengan trainer untuk menggunakan fitur raise hand, yang kemudian akan kami pilih untuk spotlight. Bisa juga untuk menggunakan fitur chat yang akan kami bacakan pertanyaan. Seperti itu. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, silahkan bertanya kakak-kakak di sini semuanya atau berbagi pengalaman. Apakah tentang AI ataupun kemarin sudah menyimak atau mengerjakan pretestnya, boleh bertanya di sini. Selamat pagi, kakak trainer. Oke, selamat pagi. Di sini saya ingin sedikit bertanya. Saya kan juga pengguna chat GPT ketika istilahnya kita perlu mencari materi tambahan untuk mengajar ya. Kebetulan saya adalah seorang guru di SLB di Denpasar, jadi saya juga senang mencari materi tambahan di chat GPT atau di Gemini. Nah, namun yang saya ingin tanyakan, kadang-kadang informasi terbaru dari ChatGPT ini atau dari Gemini kadang-kadang kok tidak akurat. Contohnya, misalnya saya bertanya siapa presiden ke-8 sekarang. Nah, itu kadang belum terdeteksi oleh ChatGPT. Jadi masih Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Nah, kira-kira AI apa yang paling akurat untuk memberikan informasi terkini begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, kakak fasilitator gimana? Apakah saya langsung jawab dulu? Iya, boleh, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Agus atau Pak Agus. Jadi benar banget karena AI itu akan mengolah data dari internet berdasarkan apa yang sudah ada. Nah, jawabannya memang belum. Kalau ditanya kenapa tidak valid, karena mungkin AI mengolah data yang terbanyak dari internet atau mesin learningnya diciptakan ketika eranya Pak Jokowi dan informasi yang banyak yang terbaru itu belum terupdate lagi. Kalau ditanya akuratnya AI atau apa, saya tidak bisa menjawabnya karena butuh riset yang panjang. Apakah AI itu valid tidak? Mana yang paling valid? Nah, menentukan yang valid tidaknya itu
Dari kita sendiri sebenarnya sebagai manusia harus meng-cross check lagi melalui website resminya, melalui Instagram resminya mungkin, atau informasi-informasi yang dapat dipercaya. Jadi makanya seperti yang saya tadi sampaikan, kita tidak boleh 100% percaya terhadap AI seperti itu. Karena AI itu hanya mengolah data dan informasi berdasarkan dari internet. Nah, kenapa yang munculnya Pak Jokowi? Mungkin data yang terbanyak dari internet sebelum-sebelumnya itu Pak Jokowi karena periodenya Pak Prabowo masih sebentar dan belum banyak artikel yang membahas atau berita yang membahas di eranya Pak Prabowo. Jadi perbandingannya tetap masih banyak Pak Jokowi karena data yang dihasilkan lebih kuat dari Pak Jokowi. Seperti itu Pak Agus. Jadi tetap kita harus memvalidasi ulang apa yang dihasilkan oleh AI. Bagaimana Pak Agus? Oke, semoga dapat dipahami ya. Nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ehsan. Eh, apakah mau on cam terlebih dahulu? Halo Kak, selamat pagi. Oh ya, silakan. Pagi. Oke, Bagi pertanyaan dari saya Kak, itu kalau misalnya nih Kak, kayak di Facebook, kayak di TikTok, eh, label label AI itu untuk fungsinya itu untuk apa sih Kak? Gitu. Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Fungsi label AI itu, gitu. Oke, boleh diulang? Boleh dijelaskan contohnya seperti apa? Contohnya nih Kak, misalnya kan kita posting nih Kak buat status gitu kan ya di Facebook ya. Oke. Kita kita buat postingan di Facebook label AI nonaktif. Nah, lalu kita aktifkan itu label AI-nya. Nah, terus kita bikin status gitu. Terus di situnya setelah kita posting kan ada tuh informasi dibagikan dengan AI gitu. Nah, maksudnya itu yang fungsi AI-nya itu untuk apa gitu Kak? Fungsi AI yang tadi yang labelnya kita udah kita aktifkan gitu kan. Itu sih Kak pertanyaan saya, fungsinya itu. Oke, langsung saya jawab. Jadi kita pahami dulu sebenarnya di setiap media sosial itu ada AI-nya ya. Kalau di Twitter ada Grok, mungkin ada di Instagram ada AI juga, di WhatsApp pun juga ada, di Facebook pun juga ada. Sebenarnya pada dasarnya AI yang ada pada sosial media itu memudahkan untuk mencari informasi secara cepat atau istilah yang ada digunakan di sosmed tersebut. Jadi ketika ada di Facebook pun mungkin ketika ada caption nih atau tulisan yang sulit dipahami, nah ketika AI itu akan diaktifkan di Facebook akan menjawab secara otomatis. Tidak harus pergi ke Google untuk menanyakan atau pergi ke AI yang lain menanyakan dari maksud dari AI tersebut. Seperti itu. Jadi pada dasarnya data yang dihasilkan dari setiap sosial media itu juga berdasarkan dari data yang terdapat dari pengguna sosial media, misalkan Facebook, ya berarti data yang dihasilkan dari pengguna Facebook. Makanya ada AI di Facebook untuk menerjemahkan istilah-istilah yang ada di Facebook dan mungkin bisa dari sumber data yang lain. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk mempermudah informasi kepada orang-orang yang tidak tahu untuk istilah-istilah yang sulit. Seperti itu, Kak Ehsan. Oke, baik. Makasih ya Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Ya, dari Febriandi ya. Silakan. Iya, saya mau izin fasilitator dan trainer. Saya kan salah satu guru di SLB Negeri Sambas. Jadi kadang-kadang saya pun nyari soal itu kadang-kadang di chat GPT maupun Gemini itu kadang-kadang ada yang belum belum update untuk apa materi soal belajar anak-anak. Kadang-kadang lain yang ditanya, lain yang keluar gitu. Itu bagaimana sih mengatasi solusinya mengatasi itunya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya eh, Kak Febriani.
Jadi kita ingat lagi fungsi dari AI itu sebenarnya menjadi inspirasi atau mempermudah pekerjaan kita. Tapi kita ingat tidak boleh 100% percaya kepada data yang dihasilkan oleh AI. Kenapa tidak ada data yang terbaru? Berarti dulu orang-orang Bapak Ibu guru mungkin biasanya ada contoh soal yang diupload ke di Blogspot atau di website tertentu. Nah, berarti kalau tidak ada data yang terbaru, berarti tidak ada yang membuat soal-soal terbaru. Makanya yang data dihasilkan oleh AI juga masih terdahulu, belum update seperti itu. Nah, cara mengatasinya, coba masukkan prompt lagi atau perintah. Sebutkan contoh soal terbaru untuk siswa tuli misalkan di tahun 2025 seperti itu. Contoh buatkan soal berarti di sini perlu ditanyakan lagi apakah promnya sudah lengkap, apakah perintahnya itu sudah lengkap. Ketika ada perintah kita yang dimasukkan lebih lengkap, nanti AI juga akan menghasilkan data yang lebih lengkap lagi. Seperti itu. Jadi ketika ada soalnya tadi tidak lengkap, coba dimasukkan datanya seperti ini. Buatkan contoh soal untuk anak tuli kelas 5 SD pelajaran matematika misalkan. Nah, nanti AI akan memunculkan seperti itu. Tapi ingat lagi, kita tidak boleh 100% menggunakannya. Mungkin hanya sebagai inspirasi ataupun sumber informasi di situ. Jadi tetap harus dilihat lagi acuannya. Kalau membuat soal berarti acuannya ada di Iya, begini. indikator soalnya seperti apa dan lain-lain. Seperti itu. Begini, Gimana? begini, Bentar. Ini kan antara perpaduan kurikulum dengan perpaduan buku siswa itu saya satukan dengan AI gitu untuk mencari soal-soal itu kan. Ada yang bisa dijawab juga, ada yang tidak bisa dijawabnya juga gitu. Jadi tapi sekarang ini karena saya lebih banyak mengandalkan buku dibandingkan AI, tapi masih juga sih buka AI sedikit gitu. Oke, betul. Jadi fungsinya Tapi tidak menggantikan sepenuhnya, tapi membantu pekerjaan kita atau menjadi partner dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan sumber-sumber yang lebih valid dan tidak boleh menggantungkan AI 100%. Seperti itu kesimpulannya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Oh ya, terima kasih. Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Ya, setuju sih untuk AI sendiri itu sebaiknya memang jadi asisten kita untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Bukan tergantung secara penuh seperti itu. Tambahan juga nih untuk tips kalau menggunakan AI, eh, kasih si AI-nya itu peran. Dia berperan sebagai apa? Misalkan eh, kamu adalah asisten saya untuk membuat soal ini seperti itu ya. No, kamu asisten saya membuat resep masak ini. Nah, gitu itu jadi lebih akurat untuk prompt seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari saudara Arifin ya. Ini mau on cam lebih dahulu. Iya Mas, Assalamualaikum Mas. Oh, Waalaikumsalam. Salam. Silakan. Ya, ini yang sebelumnya saya mohon maaf ini saya agak telat masuknya tadi. Jadi agak ketinggalan beberapa menit nih. Oh Ya, ya, silakan pertanyaannya. ya Mas yang saya ingin tanyakan ya terkait kan sekarang banyak jenis AI kan yang berkembang gitu. Nah, ini yang pertama mungkin mengenai prompting itu. Apa kira-kira untuk buat prompting yang ideal itu seperti apa sih kira-kira? Anggaplah kalau kebutuhan saya seorang guru, seorang pendidik eh, itu kan ada tuh kan engineering prompting. Nah, kira-kira itu ada nggak tips-tips untuk bisa jadi prompting yang baik dan eh, depannya apakah kita bisa mendapatkan nanti pelatihan ini dapatkan bagaimana sih teknik prompting yang tepat untuk itu dan memang jadi prompting engineering apakah nanti bisa menjadi apa bisa eh, dikaryakan gitu kalau kemudian kita dapat pelatihan ini bisa ada peluang kerja itu untuk
prompter yang baik. Terus yang kedua Mas, ini kira-kira apakah AI itu bisa kita anggaplah contoh kita saya seorang guru nih. Kalau kita mengerjakan sebuah nilai manual itu kan lama tuh gitu. Maksudnya apakah AI bisa kita perintahkan juga seperti itu. Jadi kita tinggal apa mungkin namanya di Excel nih kita mau mengerjakan nilai. Jadi kita bisa tinggal input nama data nilainya nanti tinggal dikerjakan di Excel gitu. Nah, apakah itu bisa memungkinkan AI bisa mengerjakan seperti itu ya? Dengan cara apa kira-kira? Itu aja sih Mas, dua pertanyaan itu yang saya ingin mau ketahui. Kasih. Oke, saya dibantu juga nanti Kak Fasilitator pertanyaan-pertanyaan berarti teknik prompting yang baik ya. Betul. Jadi eh, ini efektif. Ya ada kan sekarang itu ada profesi prompt engineer ya sepertinya. Nah itu prompt yang efektif itu seperti apa? Dan juga selanjutnya pertanyaan kedua tuh sepertinya lebih ke teknis ya. Untuk kalau mau rekap nilai nggak seperti itu ya Pak? Atau benar-benar Ya, menilai betul. ya Pak? Itu Ya, apakah bisa gitu menggunakan AI? Oke, saya berjawab dulu. Teknik prompt yang lengkap itu tek promptnya harus benar-benar lengkap dan sesuai apa yang kita mau. Seperti yang sudah disebutkan Kak Fasilitator tadi, Kak Grady, kita pertama sebutkan AI ini berperan sebagai siapa. Tolong di sini asisten saya berperan sebagai asisten guru misalkan. Asisten masak apa. Nah, kemudian awal AI ini dikasih peran dulu siapa. Nah, setelah itu prompt yang kedua adalah perintahnya harus lebih lengkap. Misalkan akan sangat berbeda prompt ketika Bapak Ibu di sini akan menuliskan soal untuk anak kelas 3 di SLB mungkin untuk anak tuli. Nah, tapi yang seperti apa gitu, Pak? Karena AI tidak tahu soalnya seperti apa. Nah, ketika kita akan memasukkan prompt yang lengkap, berarti kita harus berubah deskripsi. Misalkan, contoh buatkan soal matematika untuk anak kelas 3, hambatan pendengaran, kemudian soalnya pilihan ganda, dan ada jawabannya, sebutkan sumbernya, kemudian jumlahnya 10 dan beserta jawabannya, dan lain-lain. Nanti itu akan menghasilkan eh, hasilkan data yang lebih lengkap. Jadi, apa yang dihasilkan AI itu tergantung dari perintah kita atau prompt kita. Makanya tadi Kak Grady juga menunjukkan ada engineer prompt. Nah, di situ kita juga Oke. harus belajar bagaimana sih menyuruh atau memerintah AI ini berdasarkan keinginan kita. Seperti itu. Yang kedua, apakah kita ketika memasukkan data itu bisa dibantu dengan AI? Jawabannya bisa, tapi tidak tidak valid ataupun tidak benar. Karena di setiap AI itu ada beberapa file yang kita masukkan, sebenarnya jawabannya bisa, tapi hasil olahannya itu tidak benar gitu, tidak valid gitu. Tetap kita membutuhkan manusia untuk mengolah data tersebut. AI tetap bisa diperintah, Excelnya dimasukkan, kemudian dikasih perintah, tolong data hasil ini. Pasti ngasal jawabannya gitu, karena di situ AI belum dikasih atau belum di training ataupun belum dikasih AI belum secanggih itu mungkin untuk mengolah data-data, dan di sini tetap kita membutuhkan manusia untuk mengolah data tersebut gitu Pak Arifin. siap, siap. Iya Mbak, ya. Terima kasih Mbak. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Berarti betul ya untuk supaya kita mendapat hasil yang lebih akurat sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi lebih banyak ya dimasukkan variabel-variabel yang kita butuhkan di prompt kita seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Kita Iya, halo. sesi. Selamat pagi. Silakan Mas Dwi ya. Iya, Apa mau on cam?
Apalagi melanjutkan yang tadi tentang prompt. Saya itu biasa bikin kayak laporan ya. Kebetulan saya kerja di salah satu instansi. Itu dia kayak misalnya dia mengklasifikasi nama-nama. Misalnya ada beberapa peran ya. Misalnya sih ada 4 orang perannya. Nah, masing-masing ini punya peran, yang satu orang ini punya 3 peran begitu. Masing-masing orang berarti kan kalau misalnya ada 4, berarti 4 ada 12 peran semuanya ya. Nah, itu cara untuk mengklasifikasi. Misalnya dia ketua, misalnya si Jono ya ketua, kemudian juga dia anggota, terus juga dia apa lagi sebagai sekretaris. Nah, tiap harinya itu berbeda-beda. Tiap kasusnya itu berbeda-beda. Dia bisa jadi ketua pada hari ini, bisa jadi anggota pada hari itu, hari yang lain. Kemudian juga bisa jadi sekretaris di bulan yang lain begitu. Nah, maksud saya begini, ini kan jadi ketua itu misalnya dia ada 4 ya, 4 kali. Terus sekretaris itu bisa bisa jadi ada 5 kali. Anggota dia bisa jadi ada 10 kali. Nah, itu kalau misalnya datanya ada banyak, ada bisa ratusan, bahkan ribuan, itu biasanya kan orang-orang di instansi itu anunya kan manual dicatat begitu. Nah, saya coba untuk pakai AI, ChatGPT pada waktu itu untuk mengklasifikasikan itu data. Tapi setelah saya cek-cek ternyata tidak valid ya. Ada memang yang keliru begitu. Nah, maksud saya pertanyaannya ada tidak chat atau AI yang memang dikhususkan untuk mengatur data begitu, yang dikhususkan untuk pengolahan data. Saya kira yang ini apa AI yang khusus untuk itu begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Dwi. Jadi, sampai saat ini yang sudah familiar di kita itu ada AI, generatif AI menghasilkan berupa gambar, data, informasi, teks, dan video mungkin. Namun, mungkin nanti teman-teman di sini atau Bapak Ibu semuanya boleh mendapatkan, tapi untuk AI untuk mengolah data itu sepenuhnya belum ada yang benar-benar kalau dari saya memang belum tahu mungkin karena kembali lagi pengolah data itu kan sesuatu yang butuh valid, butuh manusia, butuh logika manusia, butuh informasi dan data seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menggantungkan AI untuk mengolah data, tapi bisa menjadi asisten. Ketika memasukkan tadi di chat GPT, ketika datanya tidak valid, mungkin Pak Dwi bisa juga langsung membuat new chat dan masukkan prompt di hari itu siapa tugas. Misalkan ada 4 orang, 4 orang hari ini bertugasnya berbeda dari sebelumnya. Seperti itu. Berarti kan data yang disimpan oleh AI di hari ini baru daripada di data sebelumnya. Seperti itu. Jadi, kalau untuk mempermudah dalam mengolah data, tidak bisa karena kembali lagi AI tidak bisa menggantikan manusia, tapi untuk mempermudah atau menjadi asisten itu mungkin bisa. Nah, kenapa tidak valid? Mungkin dicoba lagi di hari sebelumnya karena tugasnya berganti atau orang yang berganti, dimasukkan lagi di new chat dan kemudian masukkan lagi prompt di situ. Hari ini si A sebagai ini, si B sebagai ini, si C sebagai ini. Jadi ketika ada data baru atau informasi baru atau prompt baru nanti AI akan mengolah data tersebut seperti itu. Iya Mbak, iya. Tapi masalahnya itu kita laporannya itu per bulan, jadi per triwulan, ada yang per tahun bahkan. Jadi dia bisa sampai ribuan. Gitu. Tapi masalahnya yang kalau misalnya dimanualin itu bakalan sulit ya. Tapi entahlah mungkin ada cara lain. Makanya saya tanya apakah ada AI yang dikhususkan untuk itu. Iya Mbak, terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, dari Kak Fasilator gimana? Oh ya, cukup. Terima kasih untuk jawabannya, Oke, Mbak. Mungkin itu terlalu teknis ya sepertinya. iya betul. Eh, Terlalu teknis dan terus ini tambahan dari saya sedikit ya. Sebenarnya kalau seperti itu tuh harus benar dikhususkan. Jadi AI-nya itu benar di-train untuk data yang kita punya seperti apa, terus dokumen yang kita butuhkan seperti apa, seperti itu.
Jadi tidak hanya pakai GPT yang umum atau generative AI yang umum ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita itu masih ada sesi kita ini masih jam 10 ya sebenarnya. Jadi masih banyak waktu untuk teman-teman mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan kami. Silakan, ada Silakan. pertanyaan lagi ya? Jadi pada dasarnya AI itu adalah asisten kita, teman berdiskusi kita. Oke, ada Kak Deki. Ya, Deki, silakan. Aku mau mungkin lebih dahulu. Bentar ya Pak Rahmat, sebentar ya. Benda dari Deki. Ya, silakan Mas Deki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki. Saya Tuli. Saya ingin bertanya, kalau kita lagi di Zoom, pelatihan AI ini kan ingin belajar tentang AI ya, dengan melewati Zoom. Ya, betul. Oh ya, jadi ini apakah akan ada pelatihan khusus gitu dari fasilitator atau dari trainer untuk belajar AI-nya, atau hanya sekedar kita harus belajar mandiri seperti itu pertanyaannya? Apakah ada khusus untuk belajar AI secara mendalam, secara mandiri, atau benar-benar dibimbing seperti itu? Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Deki. Jadi pelatihan ini namanya asincronous. Jadi pertama setiap 1 minggu sekali kita Zoom. Kemudian selanjutnya belajar mandiri melalui tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, kemudian totalnya ada 4 modul yang harus dipelajari. Jadi per minggu di hari ini kita belajar Zoom dulu secara materi, kemudian selanjutnya belajar mandiri, mengeksplor materi sendiri, menggunakan AI sendiri. Tapi ketika ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti di akhir setiap hari Sabtu bisa berdiskusi melalui Zoom. Seperti itu. Jadi karena di sini semuanya sudah dewasa, sudah bisa mengeksplor materinya sendiri, diharapkan bisa belajar menggunakan AI sesuai kebutuhannya, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan eh, eh, permasalahannya masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, siap Kak, tanya. Siap pertanyaannya. Ini bisa lagi tanya, Oh Mbak. ya, jadi ini nanti Senin sampai Jumat ya, Kak ya, untuk belajar mandirinya. Setiap satu nanti setiap Sabtunya nanti akan bertanya atau dibantu. Apakah tidak ada bantuan seperti ketika Senin sampai Jumatnya? Apakah tidak ada bantuan atau harus belajar mandiri? Oke, nanti juga bisa ditambahin oleh kakak fasilitator. Jadi yang pertama, setiap Senin sampai Jumat itu belajar mandiri. Tapi ketika ada kesulitan atau pertanyaan, kita terhubung oleh grup WhatsApp di situ untuk bertanya ataupun berdiskusi. Tapi di setiap hari Sabtu kita belajar materi baru dan bisa bertanya tentang eh, apa yang telah dipelajari dan akan dipelajari seperti itu. Jadi tetap didampingi melalui grup WhatsApp gitu. Kalau dari kakak fasilitator, ada tambahan? Oh iya betul. Kalau jadi jika ada pertanyaan, silakan langsung berdiskusi ya di grup WhatsApp, WhatsApp yang sudah kami sediakan. Di situ juga trainer juga tergabung ya. Dan juga saya sebagai
fasilitator nanti memoderasi grup WA tersebut gitu. Itu. Oh, dan juga self learningnya juga bisa diakses melalui LMS ya. Apakah sudah join di LMS-nya? Dan jika ada kendala pun bisa langsung sudah ya. Oke, oke. Terima kasih paham, Kak. Terima kasih informasinya. Oke, cukup untuk pertanyaannya. Cukup ya. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya Rahmat Official, ya nama Zoom-nya Rahmat Official, apakah jadi bertanya? Oh iya Kak, izin bertanya. Ayo silakan. Ini kan kalau misalkan kebetulan kan saya di apa bergelut di bidang bisnis ya, usaha semacam pijat dan yang lainnya. Nah itu kalau untuk AI sendiri, apakah bisa untuk membuat membuatkan kart apa kayak semacam poster kayak gitu, untuk nantinya dibuatkan kartu nama secara fisik. Jadi yang pertama itu saya akan membuat semacam kartu nama tapi meminta bantuan AI. Nah, nanti foto tersebut saya cetak menjadi sebuah kartu nama. Nah, itu apakah bisa untuk AI sendiri membuatkan semacam skrip iklan seperti itu, Kak? Oke, saya akan langsung jawab. Jadi jawabannya bisa atau tidak bisa, karena AI akan bisa menghasilkan berupa gambar yang kita mau. Tapi apakah hasil visualnya seperti yang kita mau, yang seperti kita inginkan? Itu tidak akan bisa menggantikan manusia yang bisa memodifikasi hasil gambarannya atau karena hasil AI itu lumayan sangat kaku ya, tidak bisa Ya. tidak akan kan pastinya akan berbeda ketika kita mendesain manual menggunakan Canva, meskipun Canva itu juga keluar dari AI, tapi ada lagi yang lebih instan ketika kita meminta ChatGPT atau Gemini untuk menghasilkan sebuah gambar. Jawabannya bisa, tapi apakah sesuai dengan keinginan kita? Apakah hasilnya akan sesuai standar kita? Apakah nama yang dimasukkan di situ itu valid atau tidak? Seperti itu. Jadi, jawabannya tetap bisa, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk mendesain, tapi tidak sepenuhnya bisa eh, digunakan langsung mencetak. Pasti akan berbeda hasilnya ketika kita minta jasa. Mas, kalau jasa percetakan Mas membuatkan desain kartu seperti ini, karena di situ kita ada bayar, ada jasa, dan mereka menggunakan lagi jasa mendesain secara manual. Tapi ketika kita mendesain menghasilkan gambar dari AI, jawabannya tetap bisa, tapi hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan standar kita karena tentunya bisa menghasilkan gambar dan berupa kartu nama. Seperti itu, Kak Rahmat. Oh, begitu. Berarti mungkin kalau dari AI sendiri mungkin hanya semacam contoh nanti sama kita diperbagus lagi ya begitu ya, ya, Kak. Betul, jadi bisa Oh iya. menjadi inspirasi aja. Oh iya, iya. Baik. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, Pak Arifin mau tanya lagi, silakan. Saya mau tanya Abdurrahman. Ya, halo Mas. Halo? Ya, mau Abdurrahman, tanya ya, lagi. tunggu sebentar ya. Ini mengenai, Untuk halo? Abdurrahman. Sebentar. Iya, silakan Pak Ya, Arifin. saya boleh nanya lagi Mas ya? Ya, silakan. Ya, ini mengenai apa itu belajar mandiri nih. Tadi saya cek linknya, aku mampu AI. Ini kan saya lihat ini masih modulnya masih kosong ya di ini. Kalau belajar mandirinya belum belum dirilis ya. Kalau mungkin itu nanti nunggu arahan dari panitia ya. Mungkin bisa ditayangkan di grup.
Oh, gitu. nanti Iya, akan iya. dijawab oleh tim teknis panitia seperti itu. Oh, iya. Makasih, Mas. Ya, enggak silakan. Selanjutnya Pak Deki ya, silakan. Oh ya di, nah silakan. Mau tanya lagi, em, tunggu. Tadi saya sudah membuka web, namun AI-nya, tapi tidak ada, seperti belum ada tulisan atau tidak ada keterangan. Apakah itu memang masih kosong atau oh ya, apakah ada pretestnya itu linknya apakah akan ada dikirimkan lewat grup atau bagaimana? Yang kedua, belajar mandirinya itu harus baca sendiri ya, seperti itu. Karena mungkin ada beberapa kata yang akan saya bingung gitu. Oh ya, saya belum membuka untuk itu sih, saya cuma hanya tanya aja gitu. Dan kalau misalkan soal pretest itu saya masih bingung gitu. Pretestnya itu harus dijawabnya seperti apa? Oh ya, mungkin bisa dijelaskan tentang pretestnya lebih sederhana seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, silakan Mbak Ilma, ini terkait pengerjaan pretest ya seperti itu. Ya, oke, nanti dibantu juga Kak Fasilitator buat menjawab. Jadi di sini ada LMS. Mungkin Kak Diki yang pertama adalah baca buku panduan dulu. Sudah atau belum? Sudah. Sudah Kak, kalau buku panduan. Oke, sudah baca buku panduan. Nah, di situ ada pretestnya dan apakah sudah masuk ke memiliki akun di website? Saya tolong dibantu Kak Fasilitator gimana Sudah, prosesnya? kalau sudah ada akun Kak. Oke. Oh sudah ada akun cuman kosong ya? Jadi memang ada kemungkinan websitenya masih maintenance ya. Oh iya betul. Beberapa Oh ya, ya. informasinya belum bisa diakses. Jadi Diinfokan, wajar kalau belum bisa. ya Oh ya, diinfokan oleh panitia jadi juga saya masih sudah maintenance untuk websitenya. ya. Jadi akan diinfokan lebih lanjut. Kalau pretestnya sendiri itu isinya tentang AI dan eh, atau apa Kak? Ya sepertinya apa yang kita akan dipelajari di minggu ini sih seperti itu. Biasanya untuk pretest.
Ya, jadi sebelum sebelum ada pertemuan, kayak kita nyambung lah istilahnya pembahasannya. Nah, itu untuk menilai hasil belajar mandirinya ada dilakukan PTN. Eh, Mungkin menambahkan untuk terkait teknis LMS dan apa yang perlu dikerjakan seperti itu ya untuk akses, mungkin bisa ditanyakan di grup ya, supaya saya bisa teruskan langsung ke panitia, karena hmm, ya masih banyak kendala di minggu ini seperti itu. Pesan dari panitia sih, meskipun belum bisa misalkan edit profil, mengerjakan, itu sebaiknya tetap ikut pelatihan di dahulu, nanti kita sambil berjalan sambil diperbaiki seperti itu. Oke, Kak, siap. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan gitu ya. Kita akan coba improve terus. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Mungkin dari Pak Abdurrahman dulu ya. Bentar, Ismail tunggu dulu ya. Pak Abdurrahman jadi menjawab. Jadi bertanya, Pak. Halo Pak Abdurrahman. Halo, Oh ya, saya. iya Kak, mau tanya itu kan tadi kalau misalnya menggunakan AI itu kan hanya memberikan ide ya, tidak serta-merta apa yang kita inginkan seperti tadi contohnya membuat gambar itu jadi gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak ya kalau misalnya AI yang bisa mengkoreksi hasil AI tersebut gitu. Jadi contohnya misalnya saya kan memang tunanetra, jadi kalau minta buat gambar itu kadang membutuhkan bantuan AI. Jadi untuk mengkoreksi hasilnya dia itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan keinginan saya itu bagaimana untuk memverifikasinya, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, eh, Kak Abdurrahman. Pertama, saya jawab dulu. Untuk mengkoreksi untuk menanyakan gambar, jawabannya bisa. Misalkan Pak Abdurrahman mendapatkan gambar dari WhatsApp dan di situ tidak ada yang menjelaskan. Nah, coba masukkan gambar tersebut dan masukkan di AI. Anda misalkan sebuah poster dan tidak ada captionnya. Kemudian AI akan membantu menjawab gambar apakah ini, informasinya apa, itu bisa. Tapi jika gambarnya itu tidak ada deskripsi atau tulisan sama sekali, AI tidak bisa mengolahnya. Misalkan hanya berupa gambar foto orang, AI bisa menjawab tapi tidak benar seperti itu. Karena kembali lagi AI yang saya pernah coba itu berupa poster informasi yang didesain seperti itu. Misalkan informasi seminar, informasi berupa pelatihan dimasukkan ke gambar, dimasukkan ke AI, kemudian dimasukkan prompt informasi apa ini gitu. Kemudian AI akan bantu menjawab. Itu bisa. Tapi kalau gambarnya tidak ada informasi apapun, mungkin deskripsinya belum sepenuhnya kita percaya. Nah, kedua, bagaimana kita memverifikasi jawabannya AI itu benar atau salah? Kembali lagi, biasanya saya menggunakan AI itu coba sebutkan sumbernya dari mana gitu, atau referensi daftar pustakanya, sebutkan linknya gitu. Nah, ketika diklik itu memang ada linknya valid atau ada bukunya, memang di situ kita baru bisa percaya gitu. Jadi double verifikasi. Tapi kalau memang hasilnya tidak bisa percaya, berarti kita harus mencari sumber-sumber terpercaya lagi. Misalkan sesederhana pilihan transportasi dari Surabaya ke Denpasar, apa saja sih yang di, di, dihasilkan dari itu gitu. Kalau memang hasilnya dari sebuah berita dan memang kita percaya dan informasinya valid, bisa dipercaya, berarti kita bisa percaya. Tapi contoh lain yang lebih rumit, misalkan hasil riset
buatkan contoh soal IPA untuk anak kelas 3 seperti itu. Kita tidak bisa sepenuhnya percaya dan bagaimana cara memverifikasinya, kita kembali lagi kepada buku-buku yang dipercaya atau website-website yang telah dipercaya. Seperti itu. Jadi kembali lagi memang tidak bisa menggantikan sepenuhnya, tetap fungsinya AI sebagai asisten. Oh, baik, terima kasih, Kak. Oke. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke. Selanjutnya dari Ismail, Saudara Ismail, silakan. Mau on cam atau on mic langsung? Ya, silakan. Sepertinya belum masuk suaranya. Mohon maaf. Halo, halo, Ya. udah tangkap. Oke, Silakan, terdengar. ya, itu apa terkait dengan menambah dari yang disampaikan oleh Mas Dede itu tadi, itu soal LMA, ya, itu ada buka web, itu di sini ada modul. Tapi saya belum pernah mengunjungi web modul itu ya. Itu apakah modul itu pas dibuka itu sesuai dengan waktu dari panitia untuk membuka modul atau kita bisa membuka modul. Apa kemarin berarti pertama membuka modul belum bisa dibuka itu. Berarti apakah modul itu dibuka itu sesuai dengan jadwalnya dari panitia? Mungkin untuk pertanyaan lebih kurang sama dari Medeki itu. Yang satu. Terus yang kedua pertanyaan anak mengenai dampak dampak dari penggunaan AI. Itu tadi banyak kelebihannya. Terus aku belum melihat itu kekurangan atau risiko yang terjadi ketika AI itu digunakan itu apa. Termasuk dari kalangan teman-teman sekolah, juga kalangan orang jurnalis, dan juga orang aktivis dan sebagainya itu apa, akan mempermudah orang orang pengguna AI akan membuat apa orang menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Bayangnya malas belajar itu artinya aku dengan apa itu ada mungkin tidak mungkin tidak ada nggak Mau pertanyaan. aku perbaiki tadi, mau saya ulangi? Ya, Oke, boleh. oke. Ya, Boleh, yang boleh, boleh. pertanyaan pertama tadi kan Bapak Ismail itu membuka web, kemudian ternyata masih kosong. Tadi kan pertanyaannya sama kayak Kak Deki, jadi mungkin masih ada perbaikan. Jadi Pak Ismail bisa tanya ke panitia ya atau grup. Terus pertanyaan kedua, apa dampak negatif dari penggunaan AI? Karena mungkin kalau jurnalis atau berita bisa tahu tentang atau membantu AI, tapi kalau orang-orang lain gimana? Apakah ada dampak seperti jadi malas atau jadi eh, seperti tidak melalui proses yang lebih panjang seperti itu? Terima kasih. Seperti itu tadi pertanyaannya Pak Ismail. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Kurang. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu. Eh, Mungkin kita melihat dari fungsinya AI itu adalah asisten, tapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Tapi kita harus pahami dulu, AI itu juga punya batasan seperti itu. Pertama, dampaknya ke kita mungkin kita harus mempertanyakan kelogisan kita sebagai manusia, cara berpikir apakah benar atau tidak, valid atau tidak informasinya. Seperti itu. Hasil algoritmanya perlu kita pertanyakan kebenarannya. Kemudian hasilnya memang tidak akurat, makanya kita harus kembali lagi memverifikasi, memvalidasi seperti itu. Untuk malas atau tidaknya tergantung penggunanya memanfaatkan AI untuk hal seperti apa. Apakah sebagai asisten atau memang sebagai manusia kita 100% kepada AI. Kemudian batasannya AI, kita tidak boleh memasukkan seperti password, alamat,
tanya rekomendasi yang berupa misalkan rekomendasi dalam hal kesehatan menggunakan AI yang tidak sesuai etika seperti itu. Itu karena AI hanya mengolah data dan memberikan jawaban seperti itu. Dan AI tidak memiliki batas emosi seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi dampaknya ke kita sebenarnya kelebihannya adalah membuat kita semakin lebih kritis lagi mempertanyakan hasil datanya apakah benar atau tidak. Tapi jika yang memanfaatkan ini tidak berusaha memverifikasi, ya membuat kita semakin malas untuk mencari informasi yang lebih valid seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, iya, setuju banget. Jadi balik lagi ke ini ya kegunaan kita pribadi ya. Jadi justru AI itu adalah hanya tool saja yang kita bisa gunakan, bisa kita manfaatkan seperti itu. Untuk disiplin penggunaan balik lagi ke diri kita masing-masing. Karena potensi AI sendiri itu sangat luas gitu, sangat luas dan sangat besar. Sebagai contoh tadi sudah dicontohkan ya, eh, memprediksi saham seperti itu kan eh, itu sangat berguna sekali gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Oke, Oke. lanjut lagi mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, dari Ismail ada lagi Pak. Terima kasih, udah cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Terima mungkin kasih. di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Eh, Setelah Zoom ini kita belajar modul pelatihan EM mandiri. Ya betul, nanti saya akan dimanfaatkan untuk fasilitas LMS-nya. Nanti di situ akan disediakan untuk materi ajarnya dan juga tes ya, kuis ya. Gitu. Untuk webinar sampai jam berapa? Sampai jam 10 untuk jadwal kami. Cuman tadi sepertinya materi selesai di jam 9 kurang ya. Tapi kita sepertinya asik diskusinya, jadi terbawa sampai di jam setengah 10. Untuk selesainya jam 10, Pak. Mungkin ada Oke, pertanyaan lagi, silakan teman-teman? Ya. teman-teman. Oke, jadi harapannya dari kami, tim trainer, fasilitator, dan tim Aku Mampu AI yang mengikuti pelatihan ini tetap aktif, mengerjakan tugas-tugasnya, tetap mengikuti Zoom, karena akan berpengaruh kepada hasil akhir nanti di sesi hasil dari pelatihan ini. Seperti itu, dan harus belajar mandiri, mengeksplor AI, dan nanti bisa berdiskusi di sini. Karena ini AI itu adalah hal yang baru bagi kita, jadi harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Oke. Jika sudah, apakah kita bisa akhiri, Kak Fasil, atau perlu ada hal yang lain disampaikan? Oh, masih ada pertanyaan lagi belum ya? Ini saya masih konfirmasi juga ke panitia. Sebentar ya. Ya, selamat pagi, Kak. Iya, boleh. Ya, silakan, Ya, Pak Agus. mungkin saya pertanyaan terakhir ini. Jadi banyak keluhan juga termasuk saya sendiri ketika akan melengkapi profil nih di di aplikasi belajar kita. Nah, ketika sudah next lanjut, nah ternyata kita terpental ke profil pertama lagi. Jadi tiba-tiba yang sudah kita isi itu bisa kosong lagi. Apakah itu memang masih pemeliharaan sistem atau memang bagaimana ya, Kak? Begitu, terima kasih. Karena itu sangat berpengaruh nantinya ketika kita akan mungkin akses modul ataupun mendapatkan sertifikatnya begitu. Terima kasih.
saya bantu jawab ya. Kalau informasi dari panitia penyelenggara itu, ya memang sedang ada maintenance di platform Oh, LMS-nya. Jadi mungkin ditunggu nanti saya infokan di grup gitu Pak ya, jika memang sudah selesai begitu. Eh, Mohon maaf, tapi saya belum tahu ini. Apakah peserta sudah punya link lain untuk buka modul atau bagaimana ya? Jadi kita pakai LMS itu aja Kak yang di share oleh Aku Mampu AI itu kan memang sudah di kita buat account di sana dan modul-modul bisa kita akses di account itu saja, begitu setahu Oh, saya. sudah bisa ya akses Ya modul ya? sudah bisa akses tapi melengkapi profil ini yang Mau pakai profil yang belum? Iya, banyak ya sekali yang belum memang. betul sekali. Ya, mungkin nanti ditunggu ya arahan dari panitia, arahan selanjutnya dari panitia. Dan juga mohon maaf jika memang masih banyak kendala ya. Kita improve terus dari panitia. Tapi jangan sampai ini menjadi apa ya, penghalang untuk kita belajar bersama gitu di pelatihan kali ini. Gitu. Eh, Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan ya. Ini saya pertanyaan, hmm, ada pertanyaan lagi, Sat. oke, silakan yang mau bertanya. Intinya karena kini masih permulaan, apapun kendala teknisnya nanti akan berusaha diperbaiki oleh kami, tapi bukan jadi kendala untuk belajar secara mandiri untuk mengakses pelatihannya, untuk mengakses modulnya juga, ataupun bisa mengeksplor AI-nya juga, dan nanti setiap di proses pembelajaran itu ketika ada pertanyaan atau berdiskusi boleh banget langsung bertanya di grup seperti itu. Kak Abdurrahman mau tanya lagi boleh nggak Kak? Oh ya, Benar, silakan. boleh. Ya. Ini kalau dari eh, pihak kakak nih pemateri, bagaimana review yang selama ini sudah pernah dirasakan dari penyedia layanan AI seperti kan ada beberapa ya Kak, kayak misalnya dari Copilot, Gemini, OpenAI, dan Perplexity, yang lain-lain gitu Kak. Mungkin bisa di-share-share Kak, bagaimana yang Kakak rasakan sepanjang Kakak berinteraksi dengan eh, fitur-fitur mereka begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah mengekspor banyak dari Copilot dan kembali lagi ke fungsinya apa dulu. Misalkan untuk menghasilkan gambar itu Canva juga bagian dari AI sebenarnya. Kemudian Perplexity itu kan untuk mencari referensi dan lain-lain. Kalau untuk generatif AI yang menghasilkan teks, gambar, video, dan lain-lain, saya tetap prefer ChatGPT karena ChatGPT itu paling ringan digunakan untuk di HP, hasilnya juga cepat, dan aplikasinya juga ringan. Seperti itu. Karena saya pernah mencoba aplikasi-aplikasi lain, hasil datanya itu mungkin tidak selengkap dari ChatGPT. Belum bahasa yang digunakan pun juga masih sangat kaku di Gemini atau di yang lain-lain. Dan saya pernah menggunakan Copilot juga dan lumayan agak rumit karena harus login dulu untuk menghasilkan sebuah gambar. Meskipun di ChatGPT ada batas limitnya untuk 3 jam dan harus menunggu lagi, tapi itu lebih mudah digunakan dibanding aplikasi-aplikasi yang lain karena harus login, aplikasinya mungkin lebih berat seperti itu. Kalau dari saya tetap ChatGPT gitu.
Kalau DeepSeek gitu Kak, atau yang kuen-kuen dari Cina apa Kak, pernah nggak? Belum. Kalau dari Pak Abdurrahman boleh dibagikan pengalamannya bagaimana? Kalau saya menggunakan DeepSeek ya Kak, karena itu katanya dulu kan bisa menyaingi ChatGPT. Tapi memang yang saya rasakan kalau di jam-jam sibuk dia DeepSeek itu suka gagal kadang untuk mengenerate jawaban kayak misalnya sore-sore gitu. Nah, itu sih kelemahannya. Sedangkan infonya sih katanya kan Kak kalau yang berbayar DeepSeek itu lebih murah ya. Tapi itu kayak nggak bisa eh, subscribe langsung kayak di ChatGPT gitu. Kayak yang dibilang murah itu kayak kalau kita membeli API-nya itu loh Kak. Yang jadi harus kayak bikin chatbotnya dari awal terus nanti kita beli kredit untuk bertanya sama untuk jawaban dia gitu Kak. Ya, itu sih yang saya ketahui. Nah, itu saya pengen banget sih menggunakan layanan itu gitu kan. Karena kalau misalnya menggunakan yang ChatGPT yang versi berbayar ya kan itu $20 ya kan lebih mahal ya Kak berbanding DeepSeek. Nah, harapan saya eh, dengan ikut pelatihan ini tuh bisa membuat chatbot sendiri dengan bersumber API yang disediakan oleh platform tersebut begitu Kak. Bagaimana pendapat Kakak? Oke, jadi pada dasarnya AI itu kan tergantung penggunanya siapa dan dimanfaatkan untuk apa. Seperti itu. Itu pertama, poin pertama. Poin keduanya adalah setiap AI itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita mungkin maintenance di AI yang Bapak sudah sebutkan ya kita berpindah ke AI yang lain. Ketika ChatGPT pernah maintenance, berarti kita bisa berpindah ke AI yang lain seperti itu. Dan mereka pasti menawarkan fitur-fitur yang berbayar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Ada limitnya gitu. Kalau untuk yang Bapak sebutkan tadi, sebenarnya saya belum mengeksplor lebih lanjut. Mungkin setelah ini saya juga berusaha belajar dulu apa sih itu AI-nya. Kalau dari pelatihan ini, kita belajar lebih kepada secara teori dan fungsinya penggunaannya seperti apa gitu. Tapi untuk memanfaatkan secara teknisnya dikembalikan lagi ke penggunanya masing-masing sesuai kebutuhannya gitu. Kalau dari Kak Fasil ada tambahan? Oh ya, benar. Jadi setiap platform generatif AI yang sekarang itu punya kelebihan masing-masing ya sepertinya. Kalau gambar, saya biasanya menggunakan chat GPT tapi menggunakan DALL-E. Misalkan generate apa yang background website seperti itu. Gambar-gambar ya gambar-gambar placeholder yang bisa digunakan cepet gitu lah ya. Itu saya pakai DALL-E biasanya. Eh, untuk yang kayak misalkan saya butuh generate text yang banyak seperti eh, kebutuhan jurnal atau kebutuhan administratif kayak gitu saya pakai ChatGPT karena saya rasa itu lebih cepat dan lebih paham terhadap prompt yang saya inginkan seperti itu. Olah dokumen seperti itu juga pakai GPT. Nah, saya juga sedikit menggunakan Gemini juga karena itu sudah terintegrasi dengan Drive, dengan Google Drive, jadi langsung bisa dokumen yang dibuat itu langsung bisa masuk ke di Drive seperti itu. Jadi mempermudah kinerja saya sih. Dan yang saya lagi explore itu Whisper itu seperti menggunakan modelnya ChatGPT, dia itu bisa ngetranskrip eh, pembicaraan. Jadi yang saya butuhkan ya di sini biasanya saya melakukan notulensi seperti itu saya menggunakan Whisper itu bisa ngetranskrip nih apa meeting meskipun sejam 2 jam seperti itu. Itu, Pak. Jadi saya juga menambahkan sedikit, kalau memang mau berlangganan ChatGPT secara resmi, memang 20 sekian harganya, bisa saja sebenarnya satu akun itu masuk melalui beberapa device seperti itu. Jadi bisa berjoinan atau dengan rekan-rekan yang lain tetap berlangganan resmi, tapi nanti bisa digunakan beberapa device untuk berlanggan secara premium seperti itu. Tapi kalau memang
Tidak perlu untuk premium. Saya rasa fiturnya ChatGPT juga sangat lengkap seperti itu. Ya, saya juga pakai ChatGPT Plus, itu cukup sih untuk digunakan kebutuhan satu fakultas. Jadi banyak user dalam satu waktu gitu sudah cukup sebenarnya untuk pakai ChatGPT Plus. Dan juga eh, limit kelebihannya sih mungkin limitnya lebih banyak ya. Jadi kalau misalkan prompt-nya terlalu berat nih, AI-nya kan juga mikirnya berat gitu. Itu limitnya juga besar. Seperti itu sih untuk limit prompt-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Abdul Rahman? Iya Kak, terima kasih. Cukup. Masuk. Terima kasih. Ini mungkin apa mau diakhiri saja? Ya, boleh. Boleh. Oke, Oke. teman-teman mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Diskusinya dihentikan dahulu di Zoom, tapi kalian bisa lanjut di WhatsApp group yang sudah kami sediakan. Nah, nanti di situ juga ada saya sebagai fasilitator dan juga Kak Ilma sebagai trainer ya, itu juga ada di grup tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan, baik teknis maupun materi, bisa ditanyakan di grup WA tersebut. Oke, saya ingatkan kembali, mungkin saya kirim lagi ya. Eh, untuk absensi, silakan diisi. Maaf karena arahan panitia ya, jadi hanya bisa dikirimkan di link Zoom, seperti itu, bukan di grup WA-nya. Silakan ya teman-teman, saya isi, mungkin saya tunggu 2 menit lah ya, baru kita akhiri. Seperti itu. Oh, mungkin ada pertanyaan yang terlewat, Kak Fasil, dari Kak Ismail. Oh Apakah iya Mama, AI yang, iya, oh, iya. AI yang gratis dan berbayar, apakah berbeda kualitas hasilnya? Tentu saja berbeda. Gratis dengan berbayar itu tetap ada bedanya, Pak. Jadi mungkin nanti Pak Ismail kalau ada kesempatan dan kebutuhan bisa mencoba yang premium berbayar untuk merasakan perbedaannya atau hasilnya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Grady. Memang ketika berbayar, tugas yang diberikan lebih berat itu AI juga akan lebih mudah untuk menghasilkan data yang seperti kita inginkan seperti itu. Jadi eh, berbayar atau tidak itu tetap ada bedanya. Seperti itu. Kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya, apakah harus berbayar atau tidak, seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, sudah terjawab ya Pak Ismail. Saya juga ngerasain sih, apalagi untuk yang selalu pakai GPT dalam membantu saya mengerjakan pekerjaan saya gitu ya. Itu sangat membantu sekali kalau misalkan kita berlangganan premiumnya gitu atau ChatGPT Plus seperti itu. Halo Kak, Oke, ada pertanyaan lagi, Ehsan, silakan. oke. Kak, yang tadi itu yang disuruh isi apa itu namanya Kak? Tadi Absensi. absensi itu saya kesulitan Kak kalau di sini gitu. Kak, gimana itu Kak? Oke, mungkin di grup aja ya. Ah, Eh, sini saya kesulitan. ini saya koordinasikan dengan panitia dulu ya. Ah, karena kan saya ini kan pakai handphone Kak gitu. Saya tunanetra gitu. Jadi saya agak sulit gitu. Oke, siap-siap. Mohon maaf ya, nanti akan saya koordinasikan terlebih dahulu. Halo, halo. Iya. Ya, Pak Ismail. Ya, ini mungkin dari kawan di Babel Mitra ada kesulitan uji Google Form. Mungkin boleh tahu dari kawan di Babel Mitra itu lebih mudah pakai apa untuk uji pakai aplikasi apa itu supaya dari panitia bisa menceting untuk outputnya. Terima kasih. Bisa dipahami? Halo, suara Ya, terdengar, Pak. oke. Ini apa untuk kawan di Babel Mitra itu ada kesulitan mengisi Google Form
karena Masih. seperti yang disampaikan Pak Ektan tadi, mungkin boleh tahu dari Pak Ektan atau yang lainnya apa yang paling mudah untuk yang paling mudah itu pakai aplikasi apa, apakah Microsoft Form atau apa, atau dari Google Oh, Form oke. ada settingana itu dan sebagainya. Boleh kasih penjelasan dari kawan tadi itu ada. Makasih. Oh ya, siap-siap. Saya sampaikan ke panitia terlebih dahulu ya, Pak. Terkait teknis pengisian absensinya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Siap, siap. Kak, ini Terima batch kasih. berapa ya, Kak? Batch 1. Batch 1 kelas 1 Ya. berarti, Kak, ya? Kelas 1, batch 1, iya. Oh, ya, makasih, Kak. Ya. Oke, mungkin cukup ya Kak Ilma. Eh, Mungkin cukup jika ada masih bisa lanjut diskusi di WA Group ya. Itu di situ juga dipantau oleh panitia. Eh, Mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita lagi di minggu depan di jam yang sama. Untuk link Zoom juga sama. Mungkin saya reminder di 2 hari sebelum gitu ya, atau 1 jam sebelum seperti itu. Ya, terima kasih Kak Ilma, terima kasih dari tim silang.id. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.